Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Nailul. Sebelum kita mulai belajar, Ustazah selalu mengingatkan Ananda untuk melaksanakan kegiatan ibadahnya. Yang pertama, silahkan merujaah kembali surat An-Naba'nya ayat 1 sampai 15. Yang kedua, silakan Ananda Ustazah selalu berzikir, bersolawat, dan membaca nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna. Yang ketiga, laksanakanlah sholat duha yang bisa Ananda Ustazah kerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, dan 6 rakaat. Nah selanjutnya, Ananda Ustazah kerjakan dan laksanakan sholat wajibnya yaitu sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan Ananda Ustazah laksanakan kegiatan ibadah yang sudah Ustazah sampaikan sebelumnya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membacakan doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Amin. Semoga dengan baca doa tadi lancarlah kegiatan kita dan diberkahi oleh Allah pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Ustazah, pada hari ini kita belajar tematik muatan IPS. Silakan Ananda Ustazah perhatikan video Ustazah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan soleha, hari ini mari kita lanjutkan pelajaran tematik. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita masih berada di subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, mari kita baca muatan imtak pada subtema 2, yaitu surat Al-An'am ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 142. Soleh dan soleha, sebelumnya kita telah mempelajari bagian tubuh hewan dan fungsinya serta klasifikasi hewan. Nah, hari ini akan Ustazah jelaskan mengenai habitat hewan. Yang pertama, pengertian habitat. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Nah, setiap habitat memiliki iklim dan cuaca yang berbeda. Pada hari ini kita akan membahas 4 karakteristik habitat. Yang pertama, habitat gurun. Yang kedua, habitat air tawar. Yang ketiga, habitat pantai. Dan yang keempat, habitat padang rumput. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, habitat gurun. Gurun merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis dengan curah hujan yang rendah. Ciri-ciri habitat gurun yaitu: yang pertama, gurun memiliki suhu permukaan 60 derajat Celcius selama siang hari. Yang kedua, habitat gurun memiliki sifat tanah berupa bebatuan dan lempung yang biasanya mudah pecah. Yang ketiga, seringkali tanah pada gurun menjadi berkerikil, berpasir, berbatu, tetapi selalu bersifat kering. Nah, soleh dan solehah,
apa saja sih hewan-hewan yang hidup di daerah gurun? Ya, umumnya hewan yang hidup di daerah gurun adalah hewan yang bertubuh kecil dan hidup di lubang-lubang, sehingga mereka mencari mangsa pada malam atau pagi hari. Contohnya, binatang kalajengking, ular, kadal, serangga, dan laba-laba. Nah, soleh dan solehah, perhatikan foto berikut ini adalah contoh dari habitat gurun. Baiklah, habitat yang kedua adalah habitat air tawar. Habitat air tawar merupakan kehidupan yang terdapat di perairan tawar. Nah, berikut ciri-ciri habitat tawar. Yang pertama, habitat air tawar kebanyakan berupa air pedalaman. Yang kedua, kadar garam dalam habitat ini sangat rendah, sehingga sering diabaikan. Nah, soleh dan soleha, habitat air tawar ini juga terdapat beberapa macam. Yang pertama, sungai, kolam, danau, dan rawa. Nah, apa saja sih contoh hewan yang hidup di air tawar? Nah, yaitu jenis-jenis ikan tawar seperti ikan mujair, ikan mas, ikan gurame, dan sebagainya. Nah, perhatikanlah foto dari habitat air tawar berikut ini. Baiklah, soleh dan soleha, habitat yang ketiga yaitu habitat pantai. Habitat pantai merupakan habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, berikut ciri-ciri hewan yang hidup di habitat pantai. Yang pertama, hewan tersebut harus memiliki adaptasi terhadap terpaan gelombang. Contohnya seperti cacing dan remis, pemakan suspensi, serta Crutasea pemangsa. Nah, hewan-hewan ini membenamkan dirinya di dalam pasir atau lumpur. Yang kedua, hewan pada habitat pantai akan mengambil makanan ketika air pasang. Sedangkan hewan lain seperti kepiting dan burung pantai adalah pemakan bangkai atau pemangsa organisme lain. Nah, apa saja sih jenis hewan yang hidup di habitat pantai? Nah, ini dia. Hewan yang hidup di habitat pantai adalah ikan bandeng dan udang. Soleh dan soleha bisa melihat contoh habitat pantai pada foto berikut ini. Selanjutnya, habitat padang rumput. Habitat padang rumput disebut juga dengan sabana, yang memiliki ciri-ciri yaitu banyak ditemukannya rumput yang diselingi oleh semak-semak atau rumput pohon rendah. Nah, jenis-jenis hewan yang hidup pada habitat padang rumput adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan seperti sapi, kelinci, serangga, dan bermacam-macam jenis burung. Nah, soleh dan soleha bisa melihat contoh dari habitat padang rumput pada foto berikut ini. Nah, itulah 4 habitat hewan beserta karakteristiknya. Selanjutnya, soleh dan soleha, mari kita pelajari pemanfaatan sumber daya alam hewani. Yang pertama, pengertian. Sumber daya alam hewani adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Sumber daya alam ini dapat diperbaharui karena selama hewan masih berkembang biak, maka populasi hewan itu sendiri akan tetap ada. Nah, tahukah soleh dan soleha bahwa hewan juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis? Yang pertama, hewan liar. Hewan liar merupakan hewan yang hidup bebas di alam, baik di perkampungan, di hutan, di sungai, ataupun di laut.
Hewan liar ini tidak dipelihara oleh manusia. Apa saja sih yang termasuk contoh hewan liar? Nah, yang termasuk contoh dari hewan liar adalah kijang, gajah, harimau, buaya, macan, dan lain-lain. Yang kedua, ada jenis hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang biasa dipelihara manusia untuk kesenangan atau hobi. Contohnya kucing, burung, hamster, dan anjing. Yang ketiga, ada hewan ternak. Hewan ternak merupakan hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi atau industri. Contohnya adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, dan itik. Nah, soleh dan solehah, hewan-hewan di atas dapat kita manfaatkan sebagai sumber daya alam hewani. Di sini ada 6 manfaat yang akan Ustazah uraikan. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Yang kedua, peternakan. Yang ketiga, perikanan. Yang keempat, hiasan. Yang kelima, tradisi budaya. Dan yang keenam, energi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam hewani sebagai sumber pangan. Sumber daya alam hewani yang biasa kita jadikan sebagai sumber pangan atau makanan antara lain kambing, sapi, ikan, ayam, burung puyuh, dan bebek. Hewan-hewan ini memang biasanya kita olah menjadi sumber makanan karena kaya akan nutrisi bagi tubuh, baik itu dagingnya, telurnya, kulitnya, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam hewani untuk peternakan. Nah, peternakan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peternakan hewan besar, yaitu mengembangbiakkan sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, peternakan hewan kecil seperti peternakan kambing, peternakan biri-biri, dan domba. Yang ketiga, peternakan unggas. Nah, hewan yang termasuk unggas adalah ayam, itik, dan burung. Selanjutnya, soleh dan solehah, pemanfaatan sumber daya alam hewani dalam perikanan. Perikanan ini bisa dilakukan di air tawar maupun air laut. Nah, di sini juga ada beberapa jenis perikanan. Yang pertama, perikanan air tawar, seperti waduk atau sungai yang dijadikan sebagai tempat budidaya ikan. Contohnya, ikan mas, ikan nila, dan ikan lele. Yang kedua, ada perikanan air payau. Air payau adalah air yang bercampur antara air laut dan air tawar. Kemudian yang ketiga, ada perikanan air laut. Contohnya adalah ikan tuna dan teri. Selanjutnya, sumber daya alam hewani dimanfaatkan sebagai hiasan. Nah, beberapa anggota tubuh hewan itu bisa digunakan untuk hiasan dengan cara diawetkan. Apa sih contohnya? Nah, contohnya adalah gading dari gajah. Kemudian ada juga kepala rusa dan juga kulit ular yang banyak dijadikan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan dompet. Kemudian, yang kelima, sumber daya alam hewani dapat dijadikan sebagai tradisi budaya. Contohnya adalah tradisi budaya karapan sapi yang berasal dari Madura. Kemudian, yang terakhir, sumber daya alam hewani juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
Contohnya, dalam bidang pertanian, tenaga kerbau dapat digunakan untuk membantu petani dalam membajak sawahnya. Selain itu, kuda juga dapat dimanfaatkan untuk menarik delman. Nah, soleh dan soleha, itulah penjabaran materi ilmu pengetahuan sosial pada hari ini. Alhamdulillah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat membantu Ananda Ustazah dalam belajar di rumah. Nah, Ustazah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.